Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut pembahasan mendalam kita. Kali ini dari sumber yang sangat praktis ya, buku How to Talk to Anyone. Betul. Banyak banget kiat di situ, tapi kita mau fokus ke satu aja nih, teknik nomor 31. Kenapa? Karena ini kayaknya salah satu yang paling gampang Anda coba, tapi wah, dampaknya bisa kerasa langsung. Iya, setuju. Intinya gini, gimana sih caranya kita pinjam sedikit jurus dari para pembicara motivasi handal itu, biar percakapan kita sehari-hari jadi lebih hidup, lebih berkesan gitu. Siap kita bedah bareng? Siap dong. Sumber ini kan menekankan banget ya, kalau kata-kata yang dipilih itu bisa sangat kuat. Para orator itu bisa bikin orang semangat, ketawa, nangis, terinspirasi. Benar banget. Nah, pembahasan kita kali ini tuh soal gimana caranya bawa sedikit sihir mereka itu ke obrolan biasa Anda. Jadi, kita mau bongkar rahasia kecil mereka. Mereka itu seringkali meminjam materi secara strategis. Oh, meminjam ya, bukan murni dari mereka gitu. Ya, tapi bukan sekedar niru loh ya, lebih ke memahami kenapa teknik ini efektif. Kayak pakai jalan pintas emosional atau kognitif yang udah terbukti manjur di panggung, nah itu kita bawa ke percakapan personal Anda. Oke, menarik. Mari kita mulai dari persiapannya dulu kalau gitu. Jadi ini bukan soal asal ngomong spontan aja ya, ada semacam persiapan strategisnya. Betul sekali. Persiapan itu kunci menurut sumber ini. Disarankan kita kayak ngumpulin amunisi percakapan gitu. Amunisi ya, kayak apa tuh contohnya? Ya bisa macam-macam. Kutipan menarik, atau mungkin anekdot, cerita pendek yang nyambung sama topik yang kira-kira bakal muncul. Oke. Atau humor cerdas, bisa juga. Atau yang disebut bon mots, gitu loh. Frasa-frasa pilihan yang kedengeran pinter dan ngena gitu. Bisa nemu di buku, pidato, atau malah dari komedian juga bisa. Wah, kayak contoh si eksekutif di buku itu ya, yang pakai kutipan dari komedian Jackie Mason soal kondisi keuangan perusahaan. Nah, iya itu. Itu kan buat cairin suasana rapat yang lagi tegang banget kan? Dan hasilnya, dia malah dipuji, dianggap cerdas, humoris, padahal kutipannya pinjem. Lucu ya, gimana humor yang nggak disangka-sangka gitu bisa efektif. Tepat, penggunaannya yang cerdik itu intinya. Sumber ini bahkan ngedorong lebih jauh lagi. Coba deh bikin frasa unik Anda sendiri. Oh, bikin sendiri? Iya, ingat nggak cerita dokter hewan yang transplantasi kaki ayam jantan? Dia nggak pakai istilah medis yang ribet. Oh iya, yang itu. Dia nyebutnya apa ya? Dia nyebutnya transplantasi paha bawah atau drumstick transplant. Unik kan? Iya juga ya. Nah, istilah unik yang gampang diingat itu malah jadi berita nasional di sana. Ini nunjukin betapa kuatnya milih kata yang kreatif dan ya nempel di kepala orang. Tapi, ada risiko nggak sih kedengaran jadi kayak dibuat-buat atau nggak tulus gitu? Kalau kita sengaja nyiapin amunisi kayak gitu, gimana sumber ini ngasih solusinya biar tetap otentik? Pertanyaan bagus nih. Sumber ini memang nggak secara gamblang banget bahas dilema otentisitas versus persiapan ini ya. Tapi penekanannya itu kuat banget di relevansi sama kesesuaian. Ah, oke. Relevansi. Nah, di situ kuncinya. Kalau kutipan atau ceritanya benar-benar pas sama konteksnya, terus disampeinnya juga wajar aja, biasanya sih nggak akan kerasa dibuat-buat. Malah nunjukin kalau Anda tuh perhatian, bisa nyambungin ide dengan cara yang menarik. Tapi kalau maksa, Nah, kalau dipaksain atau nggak nyambung sama sekali, ya itu lain cerita. Pasti aneh jadinya. ngomong-ngomong soal nggak nyambung, ini nih bagian yang penting banget. Sumber ini ngasih peringatan keras ya. Nggak bisa asal comot kutipan atau lelucon cuma karena kita punya koleksinya. Betul. Harus relevan banget. Cerita soal pembacaan puisi cinta Inggris itu contoh yang pas banget kayaknya. Iya, itu contoh klasik. Penulis bukunya cerita, dia pernah di kapal pesiar yang tujuannya ke Inggris. Di sana, dia baca puisi cinta Elizabeth Barrett Browning. Terus gimana? Wah, sukses besar. Penumpangnya pada terhanyut. Suasana Eropa romantis gitu kan? Cocok banget. Oke. Tapi pas puisi yang sama persis dibacain di kapal pesiar lain yang rutenya di Karibia, Gimana tuh? responnya dingin. Malah canggung gitu katanya. Kenapa coba? Padahal materinya sama bagusnya.
Kenapa ya? Suasana liburan santai, matahari, pantai, pesta-pesta di Karibia itu nggak nyambung aja gitu. Wah, kebayang sih canggungnya. Ini pelajaran penting banget nih buat Anda. Punya materi bagus itu satu hal, tapi tahu kapan, di mana, dan ke siapa Anda ngomonginnya, itu jauh lebih penting. Banget. Kemampuan baca situasi sama audiens, ini yang bikin beda antara penggunaan yang efektif sama yang cuma pamer atau malah ya ampun, jadi bumerang. Dan kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya ini semua buat Anda dalam percakapan sehari-hari? Nah, ini yang menarik. Ini bukan sekedar trik biar kedengaran pinter atau lucu sesaat aja. Jadi lebih dari itu ya. Iya, menggunakan kutipan, cerita, atau frasa yang pas dan relevan, itu kayak yang dilakuin pembicara Anda, sebenarnya bantu bikin ide Anda lebih gampang diingat orang. Masuk akal. Terus, percakapan jadi lebih berwarna, nggak monoton. Interaksi sosial juga jadi lebih hidup, lebih enak lah rasanya. Baik buat Anda maupun buat lawan bicara Anda. Intinya sih, membangun koneksi lewat bahasa yang lebih kaya. Jadi intinya tuh nambahin semacam percikan atau bumbu gitu ya, biar obrolan kita nggak datar-datar aja. Mirip cara pembicara ngejaga perhatian audiens, tapi ini skalanya lebih personal. Betul. Ini bukan soal manipulasi atau apa ya, tapi lebih ke seni berkomunikasi aja biar lebih efektif dan menarik. Tepat sekali. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, Anda bisa kok, dan mungkin bagus juga, buat meminjam teknik dari para pembicara motivasi atau oratur ulung itu. Oke? Kumpulin aja materi yang inspiratif, kutipan cerdas, humor yang nyambung, cerita pendek yang menggugah. Coba juga deh eksplorasi bikin frasa khas Anda sendiri. Bisa jadi seru. Tantangan menarik. Tapi ingat banget peringatan kerasnya tadi ya. Pakai semua itu dengan bijak. Relevansi sama topik, sama konteks, sama lawan bicara Anda, itu segalanya. Sip, dicatat. Jangan sampai kayak puisi cinta di Karibia tadi. Ya, jangan sampai. Oke, dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buat di renungan mungkin. Sumber ini kan bilang, para pembicara hebat itu pengen kata-kata mereka dikutip orang. Betul. Nah, gimana kalau Anda coba secara sadar gitu ya, buat jadi sedikit lebih quotable, lebih mudah dikutip dalam percakapan Anda minggu ini? Maksudnya? Ya, bukan buat pamer, tapi biar ide Anda lebih nempel aja gitu di benak orang. Frasa menarik apa nih dari orang lain yang bisa Anda pinjam secara relevan? Atau mungkin malah frasa unik apa yang bisa Anda ciptakan sendiri, biar obrolan Anda minggu ini lebih berkesan. Coba dipikirkan ya. Ide bagus tuh. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.